Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Sebelumnya, ya, hormati Bapak dan Ibu orang tua siswa. Semuanya senantiasa ada dalam kesehatan, rahmat, dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa yang kami cintai, yang kami sayangi, yang kami banggakan seluruh siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Cikampek, khususnya kelas 5A. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat lahir dan batin, dan telah menjadi orang-orang yang sukses, soleh, dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak pastikan semuanya sudah membaca doa sebelum belajar masing-masing. Dan Bapak pastikan juga semuanya sudah murojaah untuk tahfidnya, one day one ayatnya senantiasa istiqomah, supaya hafalannya semakin banyak dan semakin bagus. Ya, baik. Untuk hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk pelajaran fikih. Untuk pelajaran fikih pertemuan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bab 3, yaitu sedekah. Setelah kemarin kita belajar zakat, belajar infak, dan sekarang kita belajar tentang sedekah. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke materi inti, kita akan sama-sama memahami daripada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian harus mampu untuk memahami ketentuan sedekah dengan benar. Yang kedua, mampu menyimpulkan pengertian dan hukum sedekah dengan benar. Yang ketiga, menguraikan ketentuan dan tata cara sedekah dengan benar. Yang keempat, menunaikan atau melaksanakan sedekah dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menemukan hikmah melaksanakan sedekah dengan benar. Lantas apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan pelajari apa itu pengertian sedekah. Yang kedua, hukum sedekah. Yang ketiga, ketentuan sedekah. Yang keempat, tata cara bersedekah. Dan yang kelima, hikmah sedekah. Yang pertama, pengertian sedekah. Pengertian sedekah menurut bahasa artinya derma atau pemberian atau memberi. Itu secara bahasa. Apapun yang kita dermakan, apapun yang kita berikan, itu adalah sedekah menurut bahasa. Lantas, pengertian sedekah menurut istilah itu artinya menurut syara. Menurut syara itu artinya menurut Allah dan Rasulnya. Pengertian sedekah menurut istilah yaitu memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang, uang, atau sesuatu yang lain tanpa mengharap imbalan dan hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat gambar di sini. Di sini ada sebuah bahasa, ya. Ada sebuah kalimat, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Oke?
senyum saja bisa dikatakan sedekah. Karena di sini, di pengertian menurut istilah, bisa berupa barang, uang, atau sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu banyak. Kedepannya akan kita bahas. Sekarang, hukum sedekah. Hukum asal sedekah adalah sunnah. Namun, hukumnya sewaktu-waktu dapat berubah dalam beberapa keadaan tertentu. Atau bagaimana hukumnya kalau sunnah? Apabila memiliki kelebihan harta dan mampu menyedekahkannya kepada orang lain. Tuh, kita memiliki harta yang lebih nih, ya, itu buat makan, buat kebutuhan keluarga, ya, itu kita ada tersedia, tercukupi. Tapi kita punya kelebihan, maka kita sunnah untuk menyedekahkannya, membantu orang lain. Kapan menjadi mubah? Mubah itu artinya boleh, ya. Kapan disebut boleh? Apabila sedekah berbentuk hadiah atau hibah. Ada saudara kita atau tetangga kita atau teman kita yang sedang berbahagia, ya. Misalnya ibarat kata ada teman yang sedang tasyakur bin nikmah, dia ulang tahun, ya, kita mau memberikan hadiah boleh tidak boleh, dan itu termasuk ke dalam sedekah. Tuh. Atau misalnya ada teman kita yang juara dalam suatu lomba, dia dapat prestasi yang bagus, sebagai bentuk bangga kita kepada teman kita atau apresiasi, selain mengucapkan selamat, kita juga misalnya mau memberikan hadiah, boleh atau tidak? Boleh. Hukumnya mubah. Kalau tidak, Pak, tidak apa-apa, kan mubah. Di sewaktu-waktu kadang-kadang sedekah kita akan berhukum wajib. Kalau tadi sunnah, kalau kita laksanakan berpahala, kalau kita tidak laksanakan tidak dosa. Ya, itu sama halnya dengan mubah, ya. Dilaksanakan berpahala, ya, tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa. Bagaimana kalau wajib? Beda lagi kalau wajib. Kalau kita laksanakan berpahala, kalau ditinggalkan dosa. Kok bisa dosa sih, Pak? Nah, kita lihat. Kapan hukum sedekah menjadi wajib? Apabila orang yang menerimanya adalah orang yang sangat membutuhkan. Ya, sangat perlu. Contoh, misalnya kita punya tetangga atau menemukan seseorang yang sedang kelaparan, sangat kelaparan, ya. Ibarat kata dia nggak makan tuh 2 hari misalnya, nggak menemukan makanan, sedangkan kita punya kelebihan harta, kita punya makanan, ya, punya minuman misalnya yang bisa kita berikan, maka kita membantu atau menyedekahkan apa yang kita punya kepada orang tersebut, maka dikenakan hukum wajib. Itu, ya, sekali lagi, bedanya wajib dengan sunnah. Kalau sunnah, orang yang kita bantu memang membutuhkan juga, tapi tidak butuh-butuh banget. Kalaupun tidak kita bantu misalnya, ya, orang tersebut tidak akan apa-apa, masih normal-normal saja gitu. Tapi kalau yang wajib, ya, orang itu benar-benar sangat membutuhkan. Kalau kita tidak bantu, maka akan terjadi sesuatu yang buruk kepadanya. Itu. Atau misalnya
sekarang sudah masuk musim penghujan. Tetangga kita misalnya rumahnya itu bocor, gentengnya bocor, dindingnya bolong, sehingga kalau hujan itu rumah itu bukan sekedar basah luarnya, tapi dalamannya juga basah. Kita melihat itu, maka di sana kita membantu dia kena hukuman wajib karena orang yang kita temui tersebut ya itu adalah orang yang sangat membutuhkan. Sampai sini jelas ya. Ya, nanti kalau ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, kita lanjutkan ketika pertemuan tatap muka. Kita akan ulas semuanya. Di sewaktu-waktu, kadang hukum sedekah juga bisa haram. Kapan haram bisa terjadi? Padahal kita niatnya membantu, niatnya baik ya. Apabila sedekah yang digunakan, yang kita berikan itu digunakan untuk berbuat keburukan. Misalnya mohon maaf ya, eh, kita membantu seseorang. Memang niat kita mah lillahi ta'ala, niatnya membantu misalnya. Membantu seseorang. Ya setelah kita bantu, ternyata kita mendengar kabar ya bahwa orang tersebut ternyata setelah kita bantu itu dia mohon maaf misalnya mabok-mabokan. Jadi disinyalir uang yang kita berikan kepada dia itu dipakai untuk membeli minuman keras ya, atau misalnya kita membantu seseorang ternyata orang tersebut misalnya eh, merampok ya. Jadi uang atau barang yang kita berikan misalnya bisa jadi diberikan alat untuk perampok tersebut sehingga apa malah timbul sesuatu yang buruk ketika kita membantu dia. Maka ketika kita mau membantu lagi sudah tahu orang tersebut sikapnya seperti itu, maka dikenai hukum haram kalau kita membantunya. Itu. Pak, kalau kita tidak tahu bagaimana? Kalau kita tidak tahu, insya Allah Allah Maha memaafkan karena ketidaktahuan kita. Tapi kalau kita sudah tahu, orang tersebut kerjaannya mabuk-mabukan, ya, itu kerjaannya selalu berbuat onar di kampung yang tidak baik. Maka kalau kita membantu dia itu, ya malah makin menjadi, misalnya malah makin sering mabuk-mabukannya. Kalau kita sudah tahu, maka kita tidak usah lagi membantunya. Itu jelas ya sampai sini. Jadi itulah hukum asal sedekah mah tetap sunnah, baik, bagus gitu kan. Tapi kadang-kadang bisa wajib, bisa mubah, malah bisa haram dengan ketentuan-ketentuan yang tadi. Ketentuan sedekah. Pertama ada sedekah biasa. Kedua ada sedekah jariah. Sedekah biasa yaitu memberikan barang atau harta yang cepat habis seperti makanan atau minuman. Itu hari ini hari Jumat. Kan suka ada tuh Jumat berkah, ya orang-orang sudah suka bagi-bagi makanan atau minuman, ya itu bagus, itu luar biasa dan itu termasuk sedekah biasa. Meskipun biasa, tapi efeknya kepada orang yang kita bantu luar biasa. Hikmahnya juga yang kita dapat, pahalanya juga insya Allah luar biasa yang Allah berikan. Ini mah hanya bahasa, bahasa kita aja supaya mudah dimengerti. Tuh. Jadi memberikan barang atau harta yang cepat habis seperti makanan atau minuman, maka termasuknya sedekah biasa. Beda lagi dengan sedekah jariah atau sodakoh jariah, yaitu memberikan harta atau benda yang tahan lama dan selalu memberikan manfaat. Misalnya eh, ada orang yang sedang membangun masjid, musola, majlis taklim, atau bahkan sekolahan. Ya,
Misalnya nanti Bapak mau buat sekolahan, kemudian kalian telah jadi orang-orang yang sukses gitu kan. Jadi dokter yang sukses, jadi pengusaha yang sukses, jadi atlet yang sukses, jadi ustadz atau ustazah sukses, jadi guru yang sukses, jadi dosen, jadi polisi, jadi TNI dan lain sebagainya. Ya, ada juga kemarin Bapak tanya ada yang mau jadi gamers, YouTubers. Boleh-boleh saja, ya. Tidak apa-apa. Asal eh, jadi gamersnya, jadi YouTubernya, ya, memberikan informasi atau konten-konten yang berfaedah, yang baik-baik. Nah, kalian tahu Bapak sedang bangun sekolah, misalnya. Kalian bantu tuh, Pak, ini saya mau bantu untuk beli keramik, untuk beli pasir, beli semen misalnya, membeli besi. Nah, kemudian uang tersebut dibangunkan sekolah itu kan tahan lama, ya, itu. Dan selama sekolah itu dipakai untuk sekolah, untuk siswa-siswi menuntut ilmu, maka selama itu pula pahalanya akan senantiasa mengalir. Tuh, bahkan meskipun kita sudah meninggal dunia, sudah wafat, ya, maka pahala sedekah jariah akan senantiasa mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Kita akan terus menerima manfaatnya selama sekolah tersebut atau masjid tersebut atau musola tersebut, majlis taklim tersebut digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk orang-orang yang berilmu, untuk ibadah kepada Allah. Gitu ya. Itu. Kalau sedekah biasa, ketika makanan atau minumannya habis, ya sudah, selesai gitu kan. Pahalanya sampai sana. Tapi kalau sedekah jariah, nah selama harta yang kita eh, sedekahkan masih senantiasa dimanfaatkan, itu maka selama itu pula pahalanya akan mengalir kepada kita. Jelas ya? Bedanya sedekah biasa sama sedekah jariah. Kemudian ada syarat-syarat sedekah. Ya. Tidak serta-merta. Ada ketentuan yang Allah atur. Yang pertama, mempunyai kelebihan harta atau memiliki keinginan bersedekah meskipun dalam keadaan sulit. Ya, kita punya kelebihan harta. Kita syarat pertama sudah dapat tuh. Kita punya kelebihan harta. Atau Pak tidak lebih-lebih amat sebetulnya. Tapi kita ingin bersedekah, boleh, boleh. Ya, itu. Karena bersedekah itu luas. Oke, ya. Nanti kita bahas ke depannya. Kemudian syarat yang kedua, harta yang disedekahkan itu halal. Pak, saya mau sedekah, ya. Atau Pak, ada orang mau sedekah, tapi uangnya atau barang yang mau dia sedekahkan itu hasil dia merampok, mencuri misalnya. Nah, mohon maaf ya, itu tidak termasuk dalam syarat sedekah. Hartanya harus harta yang halal. Yang ketiga, niat ikhlas karena Allah. Diniatkan segala sesuatunya termasuk sedekah untuk niat ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak menyakiti perasaan si penerima. Nah, sekarang kan lagi zamannya tuh orang-orang yang bersedekah itu dikontenkan, ya. Itu. Kalau tujuannya untuk memotivasi yang lain supaya ikut bersedekah tidak jadi masalah. Nah, tapi kalau tujuannya untuk pamer, ria, bahkan menyakiti orang yang kita kasih, ya itu misalnya kita ngasih eh, dengan ada unsur bahasa yang nggak enak. Nah, misalnya kita ngomong bahasa
orang yang miskin, orang yang tidak mampu, meskipun memang benar orang yang kita kasih itu orang yang fakir, yang miskin, yang tidak mampu, ya, itu. Misalnya kalau, ini kasihan, guys, ya dia belum makan, misalnya selama 3 hari atau selama seminggu, misalnya kita bantu ya. Nah, sehingga timbul orang yang kita kasih itu merasa terhina, merasa sakit hati, misalnya perasaannya. Hati-hati ya. Itu juga tidak baik. Yang bagus mah memang kalau kata keterangan ketika tangan kanan memberi, tangan kiri itu tidak tahu. Artinya sebisa mungkin kita bersedekah itu diam-diam. Jangan ada orang yang tahu. Itu tujuannya satu supaya kita terhindar dari sifat ria, ujub, ya. Kemudian orang yang kita kasih tidak merasa sakit hati karena dia dipublikasikan, dilihat banyak orang. Itu, ya. Itu beberapa hal kenapa kita harus sembunyi-sembunyi, ya, agar tidak menyakiti perasaan si penerima. Yang terakhir, tidak berbuat ria, yaitu menyebut-nyebut sedekah yang diberikan kepada orang lain. Habis sedekah, kita ngomong ke orang-orang, ya, saya tadi habis bersedekah tahu, ya, di masjid itu tuh saya 10 juta, di masjid yang di sana nak misalnya 10 juta. Kemudian tadi saya lihat tuh orang-orang, ya, yang minta-minta tuh di pinggir jalan, ya, misalnya kan suka ada tuh yang suka orang-orang minta-minta tuh keliling kayak di jalan tiap hari, ya, saya kasih tuh misalnya 5 juta. Oh, kita sebut-sebut tuh kepada orang lain, ya, sehingga timbul lama-kelamaan kita ria, ujub, ya, ingin dipuji orang. Itu juga tidak baik, ya. Itu tidak termasuk ke dalam syarat sedekah. Jadi ada 5 di sini yang disampaikan syarat-syarat sedekah. Rukun sedekah. Rukun itu sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak jadi. Kalau dalam sedekah, rukun sedekah itu ada 4. Satu, ada orang yang memberikan sedekah. Nah, kalau di sini ada orang yang menerima sedekah. Ya. Yang kedua, ada orang yang memberikan sedekah. Yang menerimanya ada, tapi yang mau ngasihnya nggak ada, ya nggak jadi. Atau dibalik, orang yang mau memberi ada, tapi orang yang mau menerimanya nggak ada, ya tidak jadi juga. Itu. Kemudian yang ketiga, ada barang yang mau disedekahkan. Orang yang mau memberi ada, orang yang mau menerima ada, tapi barang yang mau disedekahkan kita tidak ada. Ya terus mau apa dong? Gitu kan? Setelah orang yang mau memberi ada, orang yang menerimanya ada, barang yang mau diberikan ada, jangan lupa ijab kabul. Ijab kabul bagaimana sih Pak? Ya ijab kabul itu tidak usah pakai bahasa Arab juga. Dengan kita ngomong, Bapak, Ibu, ini sedekah dari kami ya. Mohon diterima, mudah-mudahan bermanfaat. Orang yang menerima, iya deh, terima kasih ya untuk sedekahnya. Mudah-mudahan barokah, adik mudah-mudahan sehat, diganti rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan lain sebagainya. Itu juga sudah termasuk ke dalam ijab ijab kabul, ya. Jadi ada perkataan antara si pemberi dan si penerima. Bentuk sedekah. Nah, lihat nih. Bentuk sedekah itu banyak, ya. Yang pertama bisa dengan harta. Memberikan uang, pakaian, dan barang-barang yang bermanfaat. Kedua, kalau kita tidak punya harta, Pak, tapi kita mau sedekah, bisa dengan sikap. Tersenyum, ya, ucapkan salam, tersenyum, menyambut tamu dengan baik kalau kita bertemu, atau menyingkirkan penghalang di jalan. Kalian lagi main di jalan, lagi jalan, ada duri atau ada beling, ya,
yang kira-kira menghalangi dan bisa menjelekkan orang, kita ambil, kita buang, singkirkan, maka itu termasuk ke dalam sedekah secara sikap. Lisan, nah ini lisan. Yang tadi kata Bapak salam, mengucapkan salam, berzikir, ya, melafalkan kalimat thayyibah, misalnya kita senantiasa mengucap subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu juga termasuk sedekah. Atau kita mendoakan orang lain, mendoakan hal-hal yang baik, itu juga bentuk sedekah secara lisan. Ya, itu. Dengan harta nggak mampu, dengan sikap nggak mampu, dengan lisan belum. Ya. Tapi kita punya ide, punya pemikiran, ya, itu. Dengan ilmu, dengan pengetahuan yang kita miliki, itu juga termasuk ke dalam sedekah. Ya. Dengan tenaga, dengan harta nggak mampu, dengan sikap nggak mampu, dengan lisan, dengan pikiran juga nggak mampu, dengan tenaga. Ya, di kampung kita ada sedang mengadakan pembangunan masjid. Kita bantu dengan tenaga, atau musola, atau madrasah, atau bangun jalan, ya. Maka itu juga termasuk ke dalam sedekah itu. Jadi sedekah itu lebih luas, ya. Sedekah itu lebih luas. Ya, bedanya dengan infak. Kalau infak itu identik dengan harta saja kalau infak. Identik dengan uang kalau infak. Tapi kalau sedekah bisa dengan apapun. Bisa dengan sikap, lisan, pikiran, dan tenaga. Sekedar senyum pun kita kepada orang lain itu termasuk ke dalam sedekah. Asal jangan senyum-senyum sendiri itu saja. Ya. Kalau senyum-senyum sendiri berarti udah lain tuh, ya. Oke. Tata cara bersedekah. Bersedekah dapat dilakukan dalam bentuk apapun, dimanapun dan kapanpun. Tidak terikat oleh tempat dan waktu. Itu. Kalau seperti zakat kan kita memberikan itu ada waktunya, ya, ada tempatnya, ada ketentuannya, nggak bisa sembarangan waktu. Tapi kalau sedekah, ya, termasuk infak bisa kapan saja. Memperhatikan syarat dan rukun-rukun sedekah yang tadi syarat-syarat, punya kelebihan harta dan lain sebagainya. Rukun-rukunnya ada pemberi, penerima, harta yang disedekahkan, kemudian ijab kabul. Memperhatikan skala prioritas atau urutan dalam memberikan sedekah. Nih urutannya. Ya, kalau kalian nanti sudah dewasa, sudah bekerja, ya, sudah punya penghasilan, sudah sukses, intinya, kepada siapa sih Pak kita harus bersedekah? Nih urutannya. Pertama kepada kedua orang tua dulu, termasuk nanti mertua kalau memang kalian sudah apa itu namanya? Oke, ya. Kepada kedua orang tua termasuk mertua. Jangan kepada orang lain dulu. Setelah orang tua kita eh, prioritaskan untuk sedekah, ya. Selanjutnya ke sanak saudara, keluarga atau kerabat. Ya, lihat paman, bibi, uwa, keponakan. Setelah poin satu dan poin 2 kita laksanakan, baru boleh kita ke anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dulu, baru tetangga jauh, berteman sebaya, ibnu sabil, dan lain-lain. Ini urutannya. Bahkan kita memberi makan hewan dan menyiram tanaman juga termasuk sedekah. Inilah, sedekah itu bisa dalam bentuk apapun. Ini urutannya ya, skala prioritas, urutan kepada siapa dulu nih. Ya. Jangan kepada tetangga yang jauh dulu, tetangga dekat belum, anak-anak yatim, orang tua belum. Ini urutannya. Kepada orang tua dulu, termasuk mertua, baru kepada yang lain. Tuh, ya. Kemudian,
Nah, ini hikmah sedekah. Hikmah sedekah itu banyak. Ada bagi orang yang bersedekahnya, bagi orang yang menerima sedekah, maupun bagi masyarakat. Bagi kita orang yang bersedekah, misalnya, satu, itu sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih syukur kepada Allah. Kemudian akan menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama. Akan ikut merasakan penderitaan orang lain ketika bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Mempererat tali silaturahmi, kemudian dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Kemudian dapat membersihkan diri dan harta, kemudian memperoleh pahala yang berlipat ganda. Kemudian bagi orang yang menerima sedekah, ya, dapat merasakan dan menikmati harta yang dimiliki oleh orang lain, menghilangkan perasaan hasad, iri, dan dengki, kemudian akan meringankan beban ekonomi yang harus ditanggungnya, kemudian akan mempererat tali silaturahmi dan rasa persaudaraan. Ini bagi orang yang menerima sedekah. Kemudian bagi masyarakat, dapat menolong orang yang lemah dan kesulitan, kemudian menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin, kemudian mendidik masyarakat untuk memiliki jiwa dan rasa kepedulian sosial. Ini rangkuman untuk materi hari ini. Sedekah artinya memberikan bantuan atau pertolongan berupa suatu barang, uang, atau yang lainnya tanpa mengharap imbalan dan hanya mengharapkan ridha Allah. Sedekah pada umumnya berupa benda atau harta. Namun sedekah dapat pula berupa pikiran, tenaga, perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Sedekah berupa harta atau benda yang memiliki daya tahan lama dan memberikan manfaat terus-menerus, ya disebutnya sedekah jariah. Sedekah biasa adalah sedekah dalam bentuk barang yang cepat habis seperti makanan dan minuman. Hukum asal memberikan sedekah adalah sunnah, dan sedekah boleh diberikan kepada siapa saja. Tetapi tetap ada skala prioritas mana yang harus diutamakan, yang harus kita perhatikan. Bersedekah juga tidak dibatasi oleh waktu, tempat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Alhamdulillah. Begitu anak-anak soleh-solehah boleh diulang-ulang supaya lebih paham. Kemudian yang di bukunya boleh dibaca-baca lagi. Ya, untuk tugasnya di buku silakan dibuka halaman 41 seperti biasa. Ya, latihan soal akhir bab. Halaman 41 poin A, pilihan ganda 1 sampai 10, halaman 43. Lanjutkan bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat. Di sana ada 5 soal. Silakan kalian isi bagian A dan bagian B terlebih dahulu. Tuh. Itu saja untuk materi dan tugas hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kelancaran, kesehatan, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Insya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada penyampaian atau bahasa yang kurang tepat. Nanti kalau ada pertanyaan ditampung terlebih dahulu. Silahkan kalian catat di buku. Kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, nanti akan kita ulas, akan kita bahas lebih dalam lagi ketika tetap muka di minggu depan. Insya Allah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.